Halo, selamat datang di Mah Gadget Channel, masih bersama saya Bang Sin. Ya, pada video kali ini seperti yang kalian lihat di depan saya sekarang sudah ada sebuah CPU cooling untuk mendinginkan sebuah prosesor kelas high-end sekalipun. Itu seperti prosesor Intel Core i9 maupun Ryzen 9. Nah, untuk pemilihan CPU, kenapa saya menggunakan CPU dengan model air cooling, bukan menggunakan liquid cooling, water cooling, maupun all-in-one cooling. Pada video kali ini saya akan jelaskan kenapa saya memilih menggunakan CPU air cooling untuk mendinginkan sebuah prosesor kelas high-end, karena ini sudah ada data yang sangat valid sekali, plus bisa digunakan jangka panjang dan aman digunakan karena memiliki garansi selama 6 tahun. Yuk kita bahas. Untuk memilih sebuah pendingin prosesor yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Jangan sampai kita terjebak dengan gimmick yang ditawarkan oleh toko maupun brand. Karena banyak sekali CPU cooling yang menawarkan dengan harga yang murah dan juga terjangkau, tetapi diembel-embeli dengan performa yang maksimal hingga mampu mendinginkan sebuah prosesor kelas high-end. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan 4 buah indikator kenapa saya bisa memilih air cooling dan tidak menggunakan water cooling, liquid cooling, maupun all-in-one cooling. Nah, indikator yang pertama yaitu data benchmark. Jadi ketika memilih sebuah CPU cooling, kita harus cari referensi sebanyak mungkin mengenai data benchmark yang dihasilkan secara valid. Tentu kita bisa mencarinya di YouTube, kemudian di website-website yang ternama, dan juga di website dari CPU cooling tersebut. Sehingga dari data tersebut kita bisa tahu bahwa CPU cooling ini memang menyajikan performa yang sesuai dengan harganya. Lalu indikator yang kedua adalah waktu pemakaian. Apakah CPU cooling ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Setahun, 2 tahun, atau jangan-jangan 6 bulan. Tentu ini sangat merugikan sekali kalau jangka pemakaiannya itu sangat singkat sekali. Karena kita sudah menggelontorkan banyak uang tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Lalu indikator yang ketiga adalah perawatan. Apakah CPU cooling yang kita beli itu membutuhkan perawatan yang banyak? Nah, karena ada banyak sekali model CPU cooling seperti air cooling, liquid cooling, water cooling, dan all-in-one cooling, kita perlu memperhatikan perawatannya seberapa banyak. Contoh nih, misalkan air cooling seperti ini. Jika dia rusak, pasti rusaknya hanya ada di bagian fan. Jadi kita cukup mengganti fan-nya saja, maka dia sudah bisa digunakan kembali. Berbeda halnya dengan liquid cooling, water cooling, dan all-in-one cooling. Itu banyak sekali komponen-komponennya, sehingga apabila terjadi kerusakan di bagian atas plate, kemudian di selang, maupun di fan-nya. Jadi total ada 3 komponen yang kemungkinan bisa mengalami kerusakan, dan tentu ini membutuhkan perawatan yang lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan air cooling. Lalu indikator yang keempat yaitu keamanan. Nah, kalau kita perhatikan, air cooling ini menggunakan sistem pendinginan udara, jadi amat sangat aman sekali. Tidak akan terjadi yang namanya kebakaran. Berbeda halnya dengan liquid cooling, water cooling, maupun all-in-one cooling, itu dia menggunakan selang. Apabila selangnya bocor, tentu itu akan bisa mengakibatkan kebakaran, bahkan komputer kita bisa meledak. Oleh sebab itu, pemilihan CPU cooling yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan, plus bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, karena memiliki garansi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat wajib kita pertimbangkan. Karena saya mempertimbangkan keempat indikator tadi, sehingga saya memilih air cooling dengan model Noctua NH-D15 Chroma Black ini. CPU cooling ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, untuk di bagian pendingin CPU-nya dia menggunakan nickel plate, di mana ini akan mampu mendinginkan prosesor kelas high-end sekalipun, termasuk dari Ryzen 9 maupun Intel Core i9. Kemudian CPU cooling ini juga sudah menggunakan 6 buah heat pipe, di mana kalau kita perhatikan di laptop-laptop premium seperti MSI, itu dia menggunakan 7 buah heat pipe tetapi dibagi lagi, 4 untuk pendingin prosesor dan 3 untuk pendingin GPU. Tetapi berbeda halnya dengan CPU cooling ini, dia hanya khusus untuk mendinginkan prosesor saja, jadi tidak dibagi-bagi lagi.
Karena dia menggunakan 6 buah heat pad di bagian sisi kanan dan 6 buah heat pad di bagian sisi kiri. Jadi total 12 heat pad khusus untuk mendinginkan sebuah prosesor saja. Ini amat sangat baik sekali jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena prosesor kita tidak akan overheat, dan walaupun CPU cooling ini digunakan untuk overclock, dia masih bisa mengcover hingga suhu 90 derajat sekalipun. Kemudian CPU cooling Noctua NHD 15 Chroma Black ini juga sudah support dengan banyak sekali soket Intel. Bisa kalian lihat di sini, banyak sekali soket Intel yang didukung oleh Noctua ini. Selain itu, dia juga mendukung soket AMD, dan untuk soket AMD-nya juga ada banyak sekali yang disupport. Jadi kita bisa menggunakan CPU cooling ini untuk berbagai soket, baik kita menggunakan Intel maupun AMD, dan bisa di-upgrade sebaliknya. Kemudian kita lanjut ke bagian tengahnya. CPU cooling Noctua NHD 15 Chroma Black ini dia sudah menggunakan radiator yang berwarna hitam sesuai dengan namanya, dan radiator ini jumlahnya sangat banyak sekali karena semakin banyak jumlah radiator ini maka hasil pendinginannya akan semakin maksimal. Dan di antara semua jenis CPU cooling ini yang paling banyak untuk jumlah radiatornya. Masuk ke bagian fan, di sini untuk fan-nya berukuran 15 cm dengan speed maksimumnya hingga 1500 rpm. Ini sangat kencang sekali untuk sebuah fan. Lalu untuk minimum speednya mencapai 300 rpm. Untuk masalah noise, fan ini hanya menghasilkan noise sebesar 19,2 dB saja. Noise ini sangat kecil sekali kalau kita bandingkan dengan air cooling lainnya yang harganya serupa maupun harganya di bawah ini, tetapi diembel-embelkan menawarkan performa yang sekelas ini. Kemudian untuk keseluruhan warna dari cooling ini juga full black sesuai dengan namanya, Noctua NHD 15 Chroma Black. Jadi semuanya warnanya hitam, sehingga kalau kita mau merakit PC dengan full warna hitam, ini amat sangat cocok sekali. Kita masuk ke dalam spesifikasi keseluruhan dari Noctua NHD 15 ini, di mana CPU cooling ini memiliki tinggi setelah dipasang fan yaitu 165 mm dan memiliki lebar 161 mm setelah dipasang fan. Kemudian bobotnya setelah dipasang fan itu sebesar 1,3 kg. Untuk bobotnya memang terasa lebih berat karena dia menggunakan radiator yang sangat banyak sekali untuk lubang exhaust-nya. Jadi semakin banyak lubang exhaust, semakin banyak jumlah heat pipe, maka sebuah CPU cooling akan semakin bagus, tetapi konsekuensinya akan semakin berat. Ini tidak jadi masalah karena yang kita butuhkan adalah performanya yang mampu mendinginkan sebuah prosesor kelas high-end. Ya, dari tadi saya sudah membicarakan kelebihan dari Noctua NHD 15 ini. Sekarang saya akan bahas kekurangan dari cooling fan ini. Kekurangan yang paling fatal menurut saya adalah tidak disediakannya flip fan secara retail. Jadi ketika kita mau menambahkan jumlah fan menjadi 3 buah, itu kita tidak dapat memasangnya karena tidak dijual flipnya. Nah, sementara di luar negeri, kalau ingin membeli flipnya, kita harus email ke website Noctuanya langsung. Tetapi di Indonesia tidak bisa, sehingga banyak yang diskusi di Kaskus menanyakan bagaimana caranya untuk membeli flip fan dari Noctua NHD 15 maupun varian Noctua yang lainnya. Inilah yang menjadi kendala ketika ingin menambahkan jumlah fan. Kemudian jika kita ingin memasang sebuah RAM, kita tidak bisa leluasa menggunakan RAM jenis apapun, tingginya seberapa itu tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan RAM dengan tinggi 32 mm saja. Kita tidak bisa leluasa menggunakan RAM yang RGB ataupun RAM yang modelnya berbeda-beda. Karena kita harus menggunakan RAM yang berukuran paling pendek 32 mm saja. Oke, masuk pada tahap kesimpulannya. Noctua NHD 15 Chroma Black ini merupakan sebuah cooling fan yang mampu menaklukkan prosesor panas sekelas Intel Core i9 dan juga Ryzen 9. Lalu CPU cooling ini juga sangat minim sekali perawatan, bisa digunakan jangka panjang, aman digunakan, plus memiliki garansi selama 6 tahun. Nah, menurut kalian, apakah ada
air cooling yang lebih baik dari Noctua NHD 15 ini yang harganya lebih murah dari ini plus performanya lebih baik dari cooling Noctua NHD 15 ini? Silahkan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar.